IKN Nusantara mangkrak? Rocky Gerung bongkar fakta mengejutkan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang digadang-gadang sebagai megaproyek kebanggaan era Presiden Joko Widodo kini berada di ujung tanduk. Pengamat politik Rocky Gerung secara belak-belakan menyebut proyek ini telah mangkrak dan bahkan tidak memiliki manfaat bagi ekonomi, investasi, maupun lingkungan. Apakah benar proyek ini akan menjadi kota hantu di tengah belantara Kalimantan? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketika pertama kali diumumkan, pembangunan IKN Nusantara digambarkan sebagai solusi untuk pemerataan pembangunan Indonesia. Namun, menurut Rocky Gerung, proyek ini justru menghadapi masalah serius. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 7 Februari 2025, ia dengan tegas menyebut bahwa proyek ini sudah mangkrak dan harus segera dihentikan. IKN sudah mangkrak. Sudah selesai. Mesti dihentikan, ujar Rocky Gerung. Bukan hanya itu, ia juga menilai bahwa megaproyek ini tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan, sektor pariwisata dan investasi yang diharapkan bisa tumbuh berkat kehadiran ibu kota baru ini nyatanya tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Impact terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ada. Impact terhadap pariwisata tidak ada, lanjutnya. Situasi semakin pelik setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan melakukan efisiensi anggaran, termasuk memblokir dana untuk proyek IKN. Menurut Rocky Gerung, keputusan ini adalah langkah yang tepat mengingat kondisi ekonomi nasional dan global yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam keadaan kesulitan ekonomi, memang seharusnya IKN nol anggarannya karena nggak ada gunanya, tegas Rocky. Menteri Pekerjaan Umum, PU, juga telah mengonfirmasi bahwa anggaran untuk proyek IKN kini diblokir demi menekan pemborosan. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa proyek IKN akan benar-benar ditinggalkan dan tidak akan berlanjut seperti yang diharapkan. Salah satu harapan utama dari pembangunan IKN adalah menarik investasi asing. Namun, Rocky Gerung menyebutkan bahwa proyek ini justru gagal menarik minat investor karena adanya ketidakpastian hukum dan keraguan terhadap keamanan lingkungan di sekitar wilayah IKN. Impact terhadap masuknya investasi asing tidak ada karena kepastian hukum di situ dipertanyakan para investor, katanya. Jika tidak ada investor yang berani menanamkan modal di IKN, maka kemungkinan besar proyek ini akan berhenti di tengah jalan dan menjadi kota mati yang tidak dihuni. Ini tentu menjadi pukulan telak bagi proyek yang sejak awal didesain sebagai pusat pemerintahan modern. Selain persoalan ekonomi dan investasi, pembangunan IKN juga disebut memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Rocky Gerung menyoroti bahwa pembukaan lahan besar-besaran di Kalimantan Timur berpotensi merusak ekosistem yang ada. Impact terhadap lingkungan ada, yaitu kerusakan, ungkap Rocky Gerung. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan bagaimana keamanan lingkungan di sekitar IKN di masa mendatang, mengingat banyaknya ketidakpastian yang menyelimuti proyek ini. Kedudukan di dalam politik regional dan global nggak ada manfaatnya, tambahnya. Di tengah polemik ini, Rocky Gerung justru melontarkan gagasan tak terduga. Menurutnya, agar proyek IKN tidak benar-benar mati suri, sebaiknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai berkantor di sana. Bahkan, ia mengusulkan agar Presiden Prabowo segera mengeluarkan keputusan Presiden, Kepres, untuk mewajibkan Gibran bekerja dari IKN. Kami ingin Prabowo bikin Kepres khusus untuk menyenangkan Jokowi, untuk anaknya itu, Gibran, sindir Rocky. Menurutnya, jika Gibran benar-benar berkantor di IKN, setidaknya proyek ini bisa tetap berjalan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Namun, apakah usulan ini akan benar-benar dijalankan oleh pemerintah? Polemik seputar masa depan IKN semakin memanas. Dengan pemblokiran anggaran, minimnya investasi, serta dampak lingkungan yang menjadi sorotan, proyek ini semakin diragukan kelangsungannya. Apakah benar IKN Nusantara akan menjadi monumen kegagalan megaproyek era Jokowi? Satu hal yang pasti, perdebatan ini masih jauh dari selesai. Apakah Prabowo akan benar-benar menghentikan proyek ini, atau justru mencari cara lain untuk menyelamatkannya? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.